Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkanu illa allazina zalamu fatamasakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunzurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, bertepatan pada hari ini 7 Syawal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2021 Miladiah. Izinkanlah Al-Fakir menyampaikan sedikit di dalam tema pagi hari ini. Usai sholat subuh, kita semua disegarkan badan kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kehidupan kita di hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga merupakan hari yang penuh nikmat dan barokah di dalam perjalanan kehidupan keimanan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita semua aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, mengutip dari ayat yang telah kita baca bersama di dalam Quran surah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Hud, dijelaskan begitu mendalam, begitu tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa realitas kehidupan kita beberapa minggu terakhir ini, kita digempur dengan berbagai macam opini. Kita diserang dengan berbagai macam masalah yang terkait dengan agama kita semua. Karena biar bagaimanapun, jauh atau dekat, di seberang lautan atau di seberang gunung sana, di seberang bukit ataupun di mana saja, sesama Muslim itu bersaudara. Muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang munafik, bukan yang pura-pura Islam, tetapi Muslim yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam implementasi kehidupannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita sedang berduka di mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang mengalami masalah berat. Beberapa hari terakhir ini kita melihat gempuran, serangan membabi buta yang dilancarkan oleh militer Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sudah saya jelaskan pada video yang pertama bahwa bangsa biadab ini tidak akan pernah berhenti. Tetapi kita berdoa saja ini adalah peperangan pertempuran yang terakhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan, merendahkan derajat bangsa biadab ini, dan mereka kalah dalam pertempuran kali ini. Mereka lenyap dan mereka tidak bangkit dalam sejarah dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum kita memasuki Ramadan, bahkan di dalam bulan suci Ramadan, banyak sekali masalah-masalah yang kita lihat. Banyak sekali persoalan-persoalan bangsa ini yang ternyata pemicunya, berulang-ulang saya katakan dalam setiap konsep dakwah saya, bahwa kekacauan yang ada di negara ini, kegaduhan, keributan, fitnah dan lain sebagainya, itu diakibatkan oleh statement, ucapan-ucapan para pejabat-pejabat kita. Dan baru-baru ini terjadi usai Ramadan, di hari yang penuh bahagia, di hari nan fitri, di hari yang penuh dengan kegembiraan, hari kemenangan, kita mendengar pernyataan seseorang
yang melukai salah satu tokoh penting di dalam bangsa ini, mantan komisioner ketua KPK. Di dalam kehidupan bernegara, di dalam kehidupan berbangsa, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berumah tangga, bahkan dalam kehidupan pribadi, orang Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang mengangkat derajat kemanusiaan yang begitu tinggi di dalam setiap gerak lingkup kehidupan mereka. Bahkan Indonesia ini, nilai kesantunan merupakan number one, merupakan nomor yang paling pertama sebelum kita melangkah pada konsep-konsep kehidupan kita sampai kepada konsep keimanan, keagamaan yang kita anut. Bangsa Indonesia ini dikenal oleh dunia luar. Bangsa Indonesia ini dikenal oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang santun, bangsa yang berbudi pekerti luhur. Apakah karena kita sudah kehilangan pelajaran pendidikan moral Pancasila? Apakah kita sudah tidak lagi membekas tentang kehidupan etika berbudaya, etika bernegara, etika berbangsa? Saya kira hal itu tidak pernah hilang dalam konsep kehidupan setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di dalam mengimplementasikannya itulah mempunyai nilai-nilai dalam setiap keagamaan yang ada di Indonesia. Jadi persamaan dari semua agama terletak pada Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa, budi pekerti luhur, berakhlakul karimah dalam Islam, berakhlak mulia. Dan Nabi kita Rasulullah SAW sudah mencontohkannya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah SAW terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yakni tauladan orang-orang yang mengingat hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Landasan daripada etika, moralitas hidup yang kita anut sebagai agama yang benar, sebagai agama yang mulia, agama yang menekankan, menitik beratkan kepada akhlak mulia, Islam sudah diajarkan. Konsep ini setiap tahun kita dengar para mubalik, para kiai, para ulama menyampaikan pada mimbar-mimbar Maulud Nabi SAW. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Semua Muslim, biar mulai dari orang yang paling besar, ulama, alim, orang dewasa, laki-laki, perempuan, ayah, ibu kita, kakek kita, saudara-saudara kita, sampai kepada anak-anak kecil, paham betul ayat ini. Bahkan sudah dihafal. Itulah fungsi dan peran daripada Al-Quranul Karim. Diturunkan tidak hanya dihafal, diturunkan tidak hanya dibaca, diturunkan untuk diamalkan. Tidak sekedar dibaca dan dihafal, tetapi diamalkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Rasa takabur, rasa sombong, karena merasa ada yang backup, karena merasa ada yang menjaga, mengandalkan kekuatan kepada makhluk, ini yang merusak akidah, yang merusak akhlak, yang merusak mental daripada kehidupan kita. Sasaran setan senantiasa selalu kepada orang-orang yang beriman. Mustahil orang beriman itu luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas keimanan itu, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan setan, menghadirkan iblis, meluluskan permintaan iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Dan inilah catatan panjang di dalam sejarah perjuangan kehidupan manusia, adalah bertarung dengan hawa nafsunya, bertarung dengan keinginan hasratnya, bertarung dengan segala syahwat yang telah membelenggu dirinya. Makanya ketika syaitan, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal berdiam di dunia dalam sementara waktu, dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti dia akan dipenjarakan di dalam neraka jahanam kekal. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi dari segala sisi kehidupan umat Nabi SAW secara khusus dan kepada semua umat manusia. Kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, perampokan, narkoba dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak mengenal etika di dalam beragama. Konsep ketauhidan adalah konsep keilahian yang perlu kita pertahankan, dan tidak ada yang lebih menyentuh daripada sejarah kebenaran agama para nabi, agama yang langsung menembus daripada sang Khalik, agama samawi, kecuali agama Islam.
Tetapi dalam konsep beretika, konsep bernegara, semua agama mengajarkan bahwa sesungguhnya etika itu adalah merupakan satu-satunya landasan paling utama di dalam mengejawantahkan, merealisasikan, mengimplementasikan segala kemampuan diri yang kita miliki, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, baik dia seorang masyarakat jelata, masyarakat menengah, masyarakat kelas atas, sampai kepada yang paling mulia, para pejabat, pemimpin-pemimpin, kepada orang yang diberi amanah, kepada orang yang diberi tanggung jawab untuk mengemban amanah yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rakyat. Kadang-kala kita tidak sadar kebrutalan sifat, tutur kata kita, semua yang kita lakukan, kita lupa jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita ini adalah kaum mukmin. Di dalam konsep hidup bernegara beda dengan konsep hidup berteologi. Kemampuan orang berteologi tidak ada yang bisa menandingi kecuali apa yang sudah disampaikan Allah dan para nabi. Konsep mereka adalah tertuang dari dasar kebenaran firman Allah dan warnanya hitam putih. Tetapi dalam konsep kehidupan bernegara, konsep kehidupan bermasyarakat, kita perlu untuk menyamakan sebuah substansi yang baik, yang mengena daripada cita-cita luhur para leluhur kita, para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita. Nah, itulah konsep kesatuan NKRI. Kadang-kadang kita cuma bicara, tetapi kita tidak paham bagaimana konsep persatuan. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Apa yang dimaksud dengan fakta kemajemukan? Apa yang dimaksud dengan fakta pluralistik? Kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa konsep keimanan, konsep keyakinan tidak bisa didebat. Tidak bisa didebat. Konsep keyakinan itu bersarang dalam diri seseorang. Kita hanya menjelaskan terkait dengan fakta-fakta kebenaran yang bersumber dari panduan aksiologi, etika, logika, estetika. Itu adalah sebuah filsafat nilai yang mengukur tentang karakter, kelakuan, behavior daripada setiap insan. Bahwa untuk mengukur substansi kebenaran suatu agama menggunakan itu, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan Islam unggul dari semua agama. Allahu Akbar. Itu bukan pernyataan eksklus, bukan sebuah teologi eksklus, bukan membenarkan agama lalu menyalahkan agama yang lain. Memang itu fakta kebenarannya dan tidak bisa dibantah di ruang-ruang publik manapun. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari logika Islam. Di mana logika Islam? Bukan pada ulama, bukan pada masyarakat jamaah muslim. Logika Islam itu ada pada keterangan kitabullah Al-Quranul Karim. Logika agama lain ada pada kitab-kitab mereka. Saya orang yang dari Kristen masuk Islam, mendapatkan kebenaran Islam, keterangan Islam, bukan dari orang Islam. Kami membaca kebenaran isi Al-Quran yang menerangkan substansi kebenaran itu, menceritakan tentang peradaban kehidupan umat manusia dunia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Sampailah kita di keterangan dimaksud bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan. Itu saya bilang tadi. Apapun realitas yang terjadi dalam kehidupan umat manusia selalu tercatat di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Dan bagaimana Allah menerangkan tentang orang zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tarkanu illa allazina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunzurun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu takkan diberi pertolongan. Quran Surah Hud. Di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan jelas bahwa janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Janganlah kamu cenderung kepada mereka sedikit pun juga. Artinya jangan menyenangi, jangan merasa bahagia melihat dia. Kenapa? Di tafsir dikatakan karena rukun artinya
cenderung sedikit. Sedikit saja dilarang, apalagi banyak. Artinya memang betul-betul dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala orang zalim itu. Cenderung sedikit seperti dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpakaian meniru pakaian mereka dan menghormati nama mereka. Itulah tadi saya tidak sebut nama orang itu, oknum itu. Reputasi daripada pemerintahan rezim Jokowi Ma'ruf rusak akibat orang-orang ini, rusak akibat individu dan kelompok-kelompok zolim yang ada di dalam kubu. Bukankah seseorang sudah dicap sebagai pejabat? Bukankah seseorang yang mengaku sebagai pejabat, dia harus mencontohkan teladan yang baik di tengah kompleksitas kehidupan elemen masyarakat yang begitu kompleks, yang begitu pluralistik, yang begitu majemuk. Dari cara pandang, cara tutur kata, cara berpikir, cara berbuat, cara bertindak di dalam setiap perbuatannya akan disorot oleh publik. Mengapa? Karena semua yang diperoleh, semua yang dimiliki oleh para pejabat adalah merupakan jeripaya daripada masyarakat. Atau istilah orang awam mengatakan bahwasannya gaji pejabat itu digaji oleh uang rakyat. Maka rakyat tidak menuntut banyak dari para pejabat itu, hanya menuntut kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa. Dan amat sangat lagi yang dituntut, sebagaimana saya katakan dari awal tadi, bahwa landasan kehidupan moralitas bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang santun. Maka masyarakat menuntut, termasuk saya pribadi menuntut, pejabat itu bersikap santun, bukan seperti preman, bukan seperti bajingan, menganggap diri paling benar, menganggap diri paling jago, menganggap diri paling berani. Itu sebenarnya secara psikologis orang model begitu, oknum yang model begitu, sebenarnya dalam jiwanya penakut besar itu, nyalinya kecil itu sebenarnya. Dia berkoar-koar, dia bermulut besar karena dia merasa di belakangnya ada backup. Dan orang-orang seperti ini selalu memperalat aparat. Ketika terjadi sesuatu, aparat yang dipanas-panasi, aparat yang digemus-gemusi, aparat yang diperalat. Untuk supaya apa? Menangkap lawan-lawan politiknya. Aparat tidak bodoh. TNI Polri itu sebelum mereka menjadi aparat, mereka dididik. Putra-putra terbaik dengan tes yang begitu ketat, mereka menjadi militer, mereka menjadi polisi. Dan bahkan dari sebagian mereka itu ada sarjana ilmu kriminal. Jadi mereka tahu berhadapan dengan penjahat pun mereka tahu, tanpa penjahat menerangkan, tanpa ada jejak kriminal di masyarakat, dan pengakuan dari karakter dan pribadi, atau apa istilah clean and clean. Polisi sudah tahu mana ini pelaku pidana, mana tidak. Allahu Akbar. Tapi di hari-hari terakhir ini, di era rezim Joko Widodo ini, persoalan yang terjadi adalah persoalan ketidakadilan. Untuk mempertahankan tampuk kepemimpinan, saya kira dari awal Jokowi menjabat sebagai presiden, kalaulah di kiri kanan Pak Jokowi ini adalah orang-orang baik, insya Allah mulai dari pasangan Jokowi JK sampai Jokowi Ma'ruf tidak pernah ada keributan, tidak pernah masyarakat terbelah begini lebar. Saya tidak pernah langsung menyerang kepada pemimpin utama, kepada presiden, kepada wakil presiden. Kami sebagai pendakwa tidak pernah mengkritisi pemerintah itu dalam etos dan kinerja pemerintah. Oh, jembatan sana kurang campuran semennya. Oh, jalan yang sana itu bantuannya kurang, anggarannya kurang. Ini tidak bagus, harusnya campuran semennya harus begini, campuran besinya. Itu bukan urusan kami, itu urusan orang parlemen, anggota dewan, mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Oh, ini harga gula naik, oh ini harga bawang naik, ini harga BBM naik, bukan urusan kami. Tetapi kami sebagai pendakwa mengkritisi kezaliman yang terjadi di masyarakat. Bayangkan, mulut satu dua oknum, mulut satu dua kelompok meresahkan publik yang begini hebat, membusukkan reputasi para tokoh, membusukkan masa depan politik orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang ada di masyarakat. Sementara orang-orang ini, apa jasanya bagi negara ini?
apa yang telah mereka berikan kepada negara ini dibanding dengan orang-orang yang mereka hina, orang-orang yang mereka telanjangi, orang-orang yang mereka fitnah, orang-orang yang mereka rendahkan reputasi dan derajat wibawa eksistensi kepribadian mereka. Kepada pemimpin negara Pak Jokowi dan Pak Maruf, orang-orang seperti ini Bapak berdua harus pikirkan dan usir, gantikan dengan yang pejabat-pejabat yang masih bermoralitas tinggi, berintegritas tinggi, dan mempunyai cakrawala kemampuan keilmuan wawasan yang luas, bukan yang dipaksakan, sok-sok pintar, mengaku paling pintar, mulutnya besar berkoar-koar, padahal bodoh. Mengaku sosok terpelajar, kadang-kadang mengaku sosok sebagai sosok terpelajar, kadang-kadang memberikan umpan balik ke masyarakat seolah-olah di setiap debat, di setiap dialog menunjukkan kita ini disaksikan oleh masyarakat. Munafik. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini, tidak ada yang paling jago di dunia ini, tidak ada yang paling pintar di dunia ini, kecuali orang-orang yang beretika dan bermoralitas tinggi. Siapa bilang orang yang takabur, orang yang bermulut besar, siapa bilang dia pintar? Enggak. Sepanjang hidupnya sebenarnya orang berwatak begini itu penakut besar. Enggak berani dia. Dia cuma berani karena dia merasa ada yang backup, ada penguasa di belakang dia. Begitu dia melakukan sesuatu, ada yang bela. Begitu dia dilapor, ada yang bela. Allahu Akbar. Tidak cocok negara ini menempatkan posisi para pejabat yang munafik, pejabat yang penjilat. Ini akibat apa? Menjilat, mencari muka. Allahu Akbar. Saya pribadi melihat hal-hal seperti ini. Tidak bisa kita berdiam diri. Nabi SAW as-sakata anil haqqi syaitonul akros. Barang siapa berdiam diri melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitan yang bisu. Bagian integral daripada komponen masyarakat. Kami sebagai masyarakat, kami mengkritisi. Kami sebagai pendakwah, kami mengkritisi. Mengapa? Kami khawatir benih kebrutalan ini turun kepada anak cucu kita. Melihat moralitas bangsa yang makin hari makin hancur, sudah hilang keberkahan bangsa ini. Akibat apa? Ulah para pejabat. Masyarakat, komponen masyarakat Indonesia ini, masyarakat jadi kenal santun. Satu dua orang, satu dua kelompok, entah ditugaskan, entah punya skenario di belakang layar, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terpenting adalah mereka bekerja, tidak ada lain siang dan malam kecuali mencari muka kepada penguasa, kendati harus merendahkan, menjatuhkan wibawa tokoh atau orang-orang penting yang pernah berjasa bagi negara ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Belum lama masih terekam jelas dalam ingatan kita. Begitu kita memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man parya bin kulli ramadana haramullahu jasadahu ala nira. Di dalam hadis dijelaskan, barang siapa senang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Di sini dijelaskan orang zalim itu dikatakan oleh Allah, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun di sisi Allah, kemudian kamu tak akan diberi penolong. Apa yang tidak tercatat dalam Al-Quran? Semua realitas kehidupan umat manusia telah tercatat. Kita sudah memasuki bulan yang suci, dan kita menyelesaikan pertandingan, kita menyelesaikan turnamen ini, kita menyelesaikan event ini, kita menyelesaikan momen suci ini, dan kita tampil 30 hari berpuasa saum di bulan Ramadan sebagai pemenang di hari Idul Fitri. Mudah-mudahan ibu bapak saudara-saudaraku, di sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini menempatkan posisi para pejabat-pejabat
yang bermoralitas tinggi. Bukankah publik sudah mengetahui apa yang diusung dalam pemerintahan Jokowi dikenal dengan revolusi mental? Mental itu bahasa Indonesia, bahasa Latin. Mental itu diambil dari bahasa kita. Tapi dalam bahasa Islami itu disebut dengan akhlakul karimah, akhlak mulia. Dan kita umat Islam jangan diajar yang begitu, karena Nabi kita sudah membawa itu. Dari sekian banyak catatan-catatan tentang kebaikan-kebaikan dalam diri Rasulullah SAW, uswah hasanah, terdapat tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. Dan sebagai pengikut sejati, sebagai muslim sejati yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, maka kita mengikuti tanpa kita disuruh, dengan sendiri akan berubah. Allahu Akbar. Saya orang yang bukan dari keturunan Islam, begitu masuk Islam, Masya Allah, hati ini jadi tenang. Berbuat apapun tidak berani, berbuat zolim tak bisa. Karena kalau sudah menjadi zolim, rasa takut di dalam jiwa pasti ada. Takut menghadapi bahaya, kehilangan pekerjaan, takut menghadapi miskin, takut menghadapi susah, takut menghadapi mati bahkan. Jadi saya nggak percaya orang zolim itu berani. Kalaupun dia berani, karena ada yang bela. Maka coba perhatikan ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Orang zolim itu, dia berani karena ada yang bela. Sedikit-sedikit ada persoalan, mereka lapor. Lapor. Ada apa-apa, polisi, naik turun mabes, lapor. Lapor para ustadz, lapor para kiai, lapor para mubalik, lapor para habib. Itu tuh orang-orang munafik. Dan kami sebagai pendakwah, Allahu Akbar, kami bukan pelaku zolim. Siang dan malam kami bergulat dengan nasihat-nasihat. Siang dan malam kami taat kepada Al-Quran dan hadis. Sedikit pun tidak pernah terbersih rasa takut di dalam dada kami. Jangankan masuk penjara, jangankan dilaporkan, masuk ke dalam liang kubur, meninggal dunia. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, mereka pulang kampung, kembali ke negeri asal. Bal yunqalun. Ada keberanian, asli keberaniannya, bukan karena merasa ada yang backup, enggak. Saya pribadi aja baru masuk Islam gak pernah ada rasa takut. Yang saya takuti di dunia ini, kecuali saya meninggalkan ibadah. Fardu solat 5 waktu. Afdolul a'malu as-solatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Ini jemaah, didik anak-anak kita, didik keturunan anak cucu kita. Jangan berbuat zolim, supaya dalam setiap perbuatan kita berani berhadapan dengan realitas kehidupan, ujian risiko hidup yang bagaimanapun, tanpa perlu mengandalkan makhluk manapun. Keberanian kita semata-mata dilandasi oleh karena kebenaran. Kalau kita bela kebenaran, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul di jalan yang lurus, mengikuti keterangan akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW, mereka berani karena mereka membela kebenaran. Kalau bermati-matian membela kesalahan, itu bukan berani, itu penjilat, itu munafik, itu pengecut. Untuk apa menjadi pejabat? Begitu muncul di ruang publik sudah dicap oleh publik. Begitu mau bicara orang sudah bilang munafik, penjilat, munafik, penjilat, munafik, penjilat. Itulah status yang diberikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Indonesia ini, negara kita ini, ke depan, usai Ramadan ini dan seterusnya sampai tahun 2024 di akhir kepemimpinan Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, di sisa waktu ini menempatkan pejabat-pejabat yang berakhlakul karimah. Kami sebagai masyarakat mau ingin tahu, mengikuti, meneladani akhlak mulia para pemimpin-pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita, agar anak cucu kita tidak tersesat dalam persimpangan dunia ini. Perjalanan mereka menuju kepada masa depan cerah, masa depan yang bahagia, masa depan yang menjanjikan kesejahteraan kemakmuran bagi kehidupan mereka, dan ketakwaan mereka melandasi kehidupan mereka untuk selamat dunia hatta akhirat. Sekira ini jamaah yang bisa saya sampaikan sebagai tafsiran pada keterangan ayat Al-Quran ini, bahwasannya menyebut nama mereka pun nggak perlu dikatakan di sini bahwa
seperti cara berpakaian, meniru cara berpakaian mereka. Jangan ditiru orang kalau zalim, jangan ditiru cara berpakaian mereka. Cara berpakaian saya dilarang oleh tafsir ini dalam Quran surah ini, dilarang, dan juga tidak menghormati nama mereka. Nah, coba perhatikan orang-orang itu mengaku pejabat. Banyak sekali tuh komentar-komentar netizen. Saya kalau pribadi, sebagai pribadi saya pribadi, kalau sudah jadi pejabat dan sudah tidak disenangi oleh masyarakat banyak, lebih baik mati saja. Lebih baik mati saja. Sudah tidak ada guna lagi hidup. Nah, ini kata pepatah berulang-ulang saya katakan, lebih baik mati berkarang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Ini jemaah. Didiklah anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang tegas dalam membela kebenaran dan tidak menjadi zolim karena hanya menjilat dan mencari muka kepada seseorang, kepada makhluk manapun. Didik anak-anak kita, kendati tidak makan, kendati miskin melarat, kita bertahan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jemaah. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari baik, hari bahagia, hari yang menjanjikan kita di dalam melaksanakan seluruh aspek dan realitas kehidupan keimanan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbahagia di hari nan fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.